I just had to let you know you're. I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadid Siti Salsabila dengan NIM 2023-051073. Saya Profesor di Perbankan Syariah. Nah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi singkat mengenai 6 kelompok dari mata kuliah studi analisis bisnis. Nah, di kelompok pertama itu ada wawasan studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis adalah proses analisis yang dilakukan sebelum memulai suatu usaha untuk menilai apakah ide bisnis tersebut layak atau tidak, layak dijalankan atau tidak. Nah, tujuan utamanya itu untuk mengurangi risiko kerugiannya, menilai peluang keberhasilannya, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, studi kelayakan bisnis ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu ada aspek pasar, pemasaran, aspek keuangan, aspek hukum, serta aspek teknis. Nah, di kelompok 2 ada aspek pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Sedangkan pemasaran adalah proses merencanakan, mendistribusikan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk agar kebutuhan konsumen itu merata. Nah, sedangkan jenis-jenis pasar itu yang akan saya bahas itu ada 4, teman-teman, itu pasar konsumen. Pembeli itu membeli barang untuk dipakai sendiri. Pasar industri itu membeli barang untuk diproduksi kembali. Sedangkan pasar penjual itu membeli barang untuk dijual kembali sehingga laba atau keuntungan itu mereka dapat kembali. Nah, di pasar pemerintah melibatkan instansi di mana pemerintah itu dalam kegiatan membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam negara. Nah, pada kelompok 3 ada aspek yuridis dan aspek teknis. Perlu kita ketahui bahwa yuridis ini berarti hukum. Pada badan hukum, prosedur perizinan, penyusunan ADA atau ART, peraturan dan undang-undang. Badan hukum produk adalah badan hukum yang berfungsi sebagai produsen atau pemilik suatu produk yang diproduksi dan diperdagangkan di pasar. Seperti contohnya PT Koperasi atau BUMN BUMD yang menghasilkan barang dan jasa tertentu. Baik, untuk kelompok keempat itu ada aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Aspek finansial merupakan bagian penting dalam suatu usaha karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, dalam studi keuangan bisnis, aspek finansial itu digunakan untuk menilai apakah usaha layak dijalankan atau tidak dari sisi keuangan perusahaan. Nah, tujuan dari aspek finansial antara lain itu menentukan kebutuhan modal usaha serta mengukur kemampuan pengambilan investasi. Terus di manajemen organisasi itu, organisasi adalah wadah kerja semua antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi itu membantu perusahaan mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja agar kegiatan pekerja lebih bagus dan teratur. Baik, untuk kelompok 5 ada aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial merupakan hubungan manusia dengan masyarakat yang meliputi interaksi sosial seperti norma, pendidikan, dan kesehatan. Aspek ini penting karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Nah, dan membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Dalam suatu usaha atau proyek terdapat dampak penting atau dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya itu meliputi perubahan budaya. Untuk di aspek ekonominya yang perlu diperhatikan meliputi ekonomi rumah tangga serta pemanfaatan sumber daya alam. Di komponen sosial yang penting ditelaah yaitu demografi penduduk. Untuk bab terakhir atau kelompok ke-6 itu ada aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis karena berkaitan dengan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.
Nah, dalam dunia bisnis modern, perusahaan itu tidak hanya mengejar keuntungan saja, akan tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi aspek lingkungan itu ada lokasi usaha, harus sesuai dengan tata ruang wilayah. Ada pengelolaan limbah harus dilakukan dengan baik, ada penggunaan sumber daya alam dilakukan secara efisien, ada memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat, dan mengendalikan posisi dari kebisingan. I just had to let you know you're